Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Stomo Technician. Berikut ini saya akan sharing tutorial untuk mencuci mesin yang aman agar mesin tetap bersih. Sebelumnya kita perhatikan seperti inverter ini, mari sebelumnya harus kita tutup plastik. Kemudian relay tambahan, karena komponennya tidak tertutup, sebaiknya kita tutup plastik. Seperti relay lampu dan klakson ini, sama yang sebelumnya tadi, relay untuk electric fan kita tutup plastik agar tidak korosi saat terkena air. Nah, seperti ini kita tutup dulu supaya aman sebelum menyiramkan air pada area mesin. Ini hanya kotor, debu saja teman-teman. Untuk alat yang kita butuhkan hanyalah kuas, sikat gigi, sabun colek, kain, kanebo, dan juga semir untuk menghilangkan area mesin. Nah, setelah semua aman dibungkus plastik, kemudian kita siram dengan air secara merata. Kita semprotkan secara merata agar debu-debu dan kotoran rontok terbawa air. Bagian sisi dalam kap mesin juga sekalian kita siram air agar debunya juga turun. Bagian depan sisi radiator, kemudian bagian mesin. Untuk kinjang kapsul ini karena sensornya itu tidak terlalu banyak, itu untuk dicuci secara rutin itu aman-aman saja teman-teman. Yang penting intinya komponen-komponen tambahannya kita bungkus dulu dengan plastik agar tidak basah. Kalau untuk soket-soket bawaan mobil yang standar itu dipastikan aman karena dia ada seal di bagian dalam dan juga di bagian luar. Nah, setelah rata terbasah sama air semua, kemudian kita menggunakan sabun colek dan kuas, kita bersihkan secara pelan-pelan saja teman-teman. Ini saya agak cepatkan videonya. Yang penting merata, sabar, pasti hasilnya memuaskan teman-teman. Kita kuas di semua sisi, di bagian samping, bodi, semua kita kuas. Kalau saya lebih suka dari bodi bagian depan kanan. Nanti kita akan muter bagian dalam, baru yang terakhir adalah mesin dan bagian depan. Nah, kita kuas secara merata. Dan pastikan tidak ada komponen yang tidak terkena sabun agar pencucian ini bisa maksimal. Kalau mesin mobil kita itu bersih, biasanya tikus itu jarang ada yang bersarang. Karena tikus itu kalau udah ada kencing sekali, dia akan balik terus teman-teman. Jadi kalau dia udah ada bau kencing tikus, biasanya dia balik lagi walaupun kita parkir di dalam garasi rumah ya. Nah, untuk pencucian ini saya rutinkan 2 bulan sekali. Cuman minimal 3 atau 4 hari sekali saya lap menggunakan kain kanebo, kemudian disemir ulang. Jadi komponen-komponen seperti kabel, kemudian yang terbuat dari plastik itu lebih awet teman-teman. Cuman untuk pembersihan ini ketika kita menggunakan kuas harus benar-benar sabar. Soalnya kalau dengan kain itu tidak maksimal. Mungkin untuk kain itu hanya untuk ngelap di
di bagian terakhir setelah semua terkena kuas. Dan untuk celah-celah yang susah dibersihkan bisa menggunakan sikat gigi. Kita bersihkan sampai rangka-rangka yang bawah sasis itu kita bersihkan sekalian, jadi semua terkena. Pastikan di sela-sela bawah juga rata menggunakan kuas dan sabun agar sisa-sisa dari debu dan juga kotoran semua terangkat. Bagian pipa-pipa AC. Nah, kemudian ini di pipa-pipa AC bersih. Ini karena terbuatnya dari aluminium ya. Kalau kita rutin mencucinya, tentunya dia akan putih teman-teman, nggak kusem. Tapi jangan sampai menggunakan cairan kimia ya, karena dia bersihnya itu kayak ngikis dari komponen tersebut. Saya sarankan sih kalau bersihin tetap menggunakan sabun colek saja teman-teman, itu sudah cukup. Kita tambahkan air sedikit di sabun biar. Sekarang kita ke sisi sebelah kiri, kita pelan-pelan saja, yang penting rata. Sisi pinggiran dari bodi, yang kalau menggunakan lap itu mungkin tidak bisa terjangkau ya teman-teman. Kalau kuas kan kita lebih mudah. Nah, setelah semua rata, kita ke bagian depan di radiator, cover kipas, electric fan yang telah kita pasang. Mungkin teman-teman yang ingin memasang electric fan pada Kijang Kapsul bisa melihat video di channel saya ini. Di situ sudah lengkap, ada tutorial masangnya beserta wiring diagramnya. Bagian bawah di selang power tank radiator, di bagian bodi sisi dalam sasis. Jangan lupa jangan sampai ada yang terlewat. Ya, mobil kita selalu bersih. Kalau bersih itu berasanya tarikannya lebih enteng. Apa perasaan saja, apa emang beneran kalau bersih bikin enteng itu sebuah mitos. Karena motor pun kalau bersih itu tarikannya jadi enteng. Nah, ini bagian mesin. Sisa-sisa mungkin seperti uap oli, jadi bisa bersih. Bagian intake, nah ini bagian depan. Kalau pakai electric fan itu ruangannya jadi lebih lega. Kemudian setelah kuas rata, kita ratakan lagi menggunakan kain lap yang dicampur dengan sabun. Tujuannya hanya meratakan sabunnya tersebut. Kayak komponen-komponen seperti selang itu lebih mudah. Kalau pakai kuas tadi kan ke area-area yang sempit. Nah, area-area yang mudah terlihat kita tambahkan pakai lap. Setelah semua rata, nah kita bilas pakai air secara pelan-pelan saja sampai busanya hilang. Bisa airnya tekanannya jangan terlalu kencang, yang kita setelnya itu yang sedang aja, karena ini kan di ruang mesin itu hanya debu, bukan kotoran-kotoran yang membandel. Jadi airnya pelan saja.
sela-sela kap mesin kita siram dengan air, kita bilas dengan air. Jadi dari kalau nyiram air kita dari atas dulu merata, jika atas sudah bersih baru kita ke bawah. Mesinnya udah kelihatan jadi bersih, jadi kinclong lagi teman-teman. Untuk busi asal kabel businya itu nutupnya rapat, dijamin aman, tidak akan masuk air. Intinya sebelum kita nyiram air itu kita cek dulu kabel businya itu pastikan posisinya rapat. Kita lihat hasilnya setelah kita siram, kelihatan sekali lebih bersih. Kemudian setelah bersih kita bilas dengan air udah dirasa bersih, kita keringkan menggunakan kain kanebo atau lap kanebo. Nah, seperti di celah intake ini kalau kijang dia nggak bisa turun, jadi kita harus pelan-pelan membersihkannya agar tidak ngendap di atas intake. Kita mengelapnya tidak perlu kering teman-teman, karena nanti akan disemir. Jadi kalau masih ada agak basah itu disemirnya bisa lebih rata. Nah, ini menggunakan semir ban saja teman-teman, yang lebih murah. Kalau semirnya kita pakai yang premium kayaknya kalau untuk mesin itu terlalu sayang. Kita pakai semir ban aja. Kalau di online beli yang 1 jerigen itu ya, yang isinya 4 apa 5 liter itu murah teman-teman. Coba cek di toko online aja. Itu bisa buat setahun, bisa kalau cuma 1 mobil aja. Kalau untuk pencuciannya sih 2-3 bulan sih kemungkinan baru kotor. Yang penting kita rutin aja, seminggu sekali dilap. Kalau udah semirnya mulai pudar kita lap, kemudian kita semprotkan lagi semirnya. Nah, usahakan semirnya rata. Ini emang agak basah, tapi setelah disemir jangan dilap, biarkan dia mengering. Nanti ketika kering sendiri dia akan ngeresep dan nggak lengket. Kalau kita lap nanti semirnya malah nggak ngeresep, malah agak kusam. Kalau kita diamkan nanti lama, paling butuh 2-3 jam, nanti semir itu otomatis kering sendiri, akan resep dan itu jadi tidak lengket. Jadi debu itu susah untuk nempelnya. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Terima kasih.